warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halimah Tusadia dengan NIM 120106238 kelas 5C Manajemen Program Studi Pendidikan Ekonomi UIN Suskaryau. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui latar belakang dari materi ini, yaitu latar belakangnya dalam melakukan proses pemasaran. Hal yang penting bukan hanya yang berasal dari internalnya saja, tetapi juga perlu bantuan dari eksternal. Misalnya saja pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Oleh sebab itu, pada bab ini kita akan membahas mengenai strategi pemasaran yang akan digerakkan oleh pelanggan. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya, bila Anda ingin menjadi guru, jelaskanlah strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Nah, tujuannya agar kita semua dapat mengetahui strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan pada produk jasa guru. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Nah, tinjauan literaturnya itu, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan dilakukan melalui pemilihan pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proposisi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Nah, jika kita implementasikan ke dalam jasa gurunya, maka jika saya menjadi guru, maka strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan ini dilakukan melalui misalnya baru saja lulus kuliah dan belum memiliki pekerjaan. Di sini saya bisa melakukan strategi pemasaran dengan cara mengajak orang sekitar saya, contohnya adik saya, untuk belajar dengan saya. Kemudian setelah dirasa berhasil mengajari adik saya, kemudian saya menyuruh adik saya untuk mengajak teman-temannya supaya belajar dengan saya. Nah, demikian strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan di sini mulai berjalan. Dengan adanya anak-anak sekitar saya yang belajar dengan saya, maka secara tidak langsung mereka akan merekomendasikan jasa saya kepada teman yang lain yang ingin belajar bersama saya. Nah, strategi pemasaran ini terdiri dari yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua ada penetapan sasaran pasar, yang ketiga ada diferensiasi, dan yang terakhir ada positioning. Nah, submateri yang kedua ada segmentasi pasar. Nah, sebenarnya segmen itu apa sih? Segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola. Jika kita implementasikan ke dalam jasa gurunya, maka jika saya menjadi guru, maka segmen pasar saya bisa ditetapkan berdasarkan yang pertama demografisnya. Nah, yaitu siswa SMA yang umurnya 16-18 tahun. Karena saya lulusan S1 Pendidikan Ekonomi dan pelajaran ekonomi hanya ada di SMA. Kemudian yang kedua berdasarkan geografisnya. Nah, karena saya sudah berada di Pekanbaru, maka segmen saya adalah sekolah swasta atau sekolah baru yang ada di kota. Karena pada umumnya sekolah baru akan banyak mencari lulusan fresh graduation. Kemudian alasan saya memilih sekolah swasta karena pada umumnya sekolah swasta memberi gaji yang banyak. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan psikologis. Nah, segmen pasar saya yaitu sekolah yang umumnya pendapatan wali muridnya menengah ke atas, karena memang sekolah swasta pada umumnya biayanya mahal. Kemudian yang keempat berdasarkan perilaku. Segmen saya yaitu sekolah yang memiliki akreditasi A dan B. Karena sekolah yang sudah terakreditasi sudah pasti sekolah yang berkualitas dan cocok dengan produk saya. Materi selanjutnya yaitu penetapan target pasar. Nah, tinjauan literaturnya yaitu penetapan target pasar atau pasar sasaran adalah proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan lebih segmen untuk dimasuki. Kemudian jika kita implementasikan ke dalam jasa gurunya, maka tadi kan kita sudah membahas mengenai segmentasi pasar. Kemudian tahap selanjutnya setelah kita segmentasi pasarnya, kita menentukan target pasarnya siapa. Nah, jika saya menjadi guru, maka target pasar saya adalah sekolah SMA swasta
yang sedang mencari guru ekonomi fresh graduation karena memang saya baru lulus kuliah. Kemudian materi selanjutnya ada diferensiasi. Nah, tinjauan literaturnya, setelah menentukan segmen yang dimasuki, perusahaan kemudian memutuskan strategi diferensiasi, yaitu mendiferensiasikan penawaran untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Nah, diferensiasi ini adalah pembeda ya teman-teman, pembeda antara produk kita dengan produk orang lain. Maka jika diimplementasikan ke dalam jasa guru, maka kita harus menentukan strategi diferensiasi atau menentukan pembeda antara produk kita dengan produk orang lain untuk menghadapi persaingan sesama lulusan pendidikan ekonomi ataupun selain pendidikan ekonomi. Nah, karena saya lulusan UIN Suskariau yang basicnya ilmu keagamaan, maka strategi diferensiasi saya untuk menghadapi persaingan antara lulusan UIR dan UNRI, yaitu saya memiliki hafalan juz 30, di mana sekarang ini banyak sekolah yang mencari guru dengan spesifikasi mempunyai hafalan Quran. Kemudian diferensiasi selanjutnya yaitu saya lebih mendalami ilmu agama Islam, karena basicnya tadi yaitu saya lulusan UIN Suskariau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Submateri yang terakhir yaitu ada positioning. Nah, tinjauan literaturnya, positioning adalah pengaturan produk untuk dapat menempati posisi yang jelas dan berbeda dalam pikiran konsumen sasaran. Nah, pembahasannya jika kita implementasikan ke dalam jasa guru, maka positioning ini adalah citra atau nama baik kita yang ada di benak pelanggan atau siswa. Nah, jika menjadi guru, maka positioning saya berkaitan dengan sikap saya sebagai seorang guru yang dapat diingat di benak pelanggan. Yaitu misalnya saya dapat menjadi guru yang penyabar, kemudian ramah, sopan, rapi, dan friendly. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya dari materi ini yaitu sebelum melakukan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama segmentasi pasarnya, kemudian yang kedua penetapan pasar sasaran, yang ketiga ada strategi diferensiasi, dan yang terakhir ada positioning, yaitu membuat citra atau nama baik kita diingat di benak pelanggan. Kemudian sarannya untuk materi ini yaitu strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan ini penting dilakukan sebagai calon guru. Selain untuk menambah pengalaman, juga sebagai brand atau merek bagi calon guru. Nah, itu tadi penjelasan mengenai strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya, silahkan teman-teman lihat penjelasannya di video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.